padam. Ya mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini semuanya tak pernah padam semangatnya untuk mengikuti seminar dan workshop nurturing. Sambil nunggu ada teman-teman yang mau nyanyi bareng di sini, boleh. Katanya panitia gitu tadi. Oke, masih kita lanjut di sini sambil menunggu persiapan acaranya.
Oke, mungkin kita akan lanjutkan di acara season yang pertama. Moga panitia. Hadirin yang kami hormati, acara pada pagi hari ini akan segera dimulai. Kami mohon untuk men-silent HP terlebih dahulu agar acara dapat berlangsung dengan baik. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Halorum Prigi, Bukit Jaas Trenggalek. Untuk mempersingkat waktu, hari ini kita akan masuk ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Nursalam M. Nurshons yang kali ini akan dimoderatori oleh Bu Rahayu Ningningsih Eskepnes Mkes. Kepada beliau, Bu Rahayu Ningsih Eskepnes Mkes, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari yang sangat berbahagia sekali karena hari ini adalah hari kita. Dari perawat untuk perawat. Hidup PPNI! Hidup PPNI! Nah, gitu dong semangat. Suasananya beda ya. Saya biasanya yang suka marah-marah, teriak-teriak, sekarang menjelma menjadi seseorang lain di depan kita semua. Ya. Tuh, Mas Haryo sudah tersenyum. Karena biasanya saya tidak pernah tampil seperti ini. Saya sendiri sebetulnya juga grogi. Yang pertama karena sudah hadir bersama kita ada Prof. Nur. Yang kedua, baru pertama kali ini saya dikerjain oleh panitia harus menjadi moderator yang berala MC. Atau MC yang berala moderator, memang beda. Kita semangat ya, hari ini kita semangat. Hari ini adalah dari perawat untuk perawat. Baik, pada hari ini sudah hadir bersama kita narasumber utama yaitu Profesor Dr. Nursalam M. Nurshons yang tidak asing lagi bagi kita semua. Buku-bukunya sering kita baca, biografinya sering kita baca. Pada kesempatan ini tentu saja akan sangat berbeda karena kita akan bisa bersama-sama bertatap muka dengan beliau. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Profesor Dr. Nursalam M. Nurshons. Monggo Prof, saya derek. Aduh, ini atas permintaan beliau, langsung saja ya, enggak usah dibacakan kurikulum vitae-nya. Nanti jangan-jangan ada yang pengen tahu Prof, sudah menikah atau belum? Oh ada, nggih, terima kasih, monggo Prof. Matur suwun Bu Yayu. Nggih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak menjawab salam saya doakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus ya. Berarti tidak mau suaminya kawin lagi gitu ya. Baik. Hidup perawat. Hidup perawat Trenggalek. Kok semangatnya kok loyalitas itu. Loyalitas dia. Baik adik, teman-teman semuanya, Ibu Ayu dan pengurus yang lainnya, adik-adik semuanya, hari ini kita sharing untuk menyemangati saja saya. Nanti yang materinya berikut-berikutnya, beliau yang punya pengalaman luar biasa ya. Saya lihat ini masih muda-muda, masih punya mimpi. Ya, betul ya? Masih punya mimpi enggak? Jadi kalau masih punya mimpi, adik-adik harus sering nyanyi lagunya Tulus, Manusia Kuat. Kau bisa. Ayo, lagunya gimana? Adik enggak? Tuh. Enggak tahu? Wah, manusia kuat gitu. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Ayo nyanyi. Terus. Enggak bisa? Mandi sone ketok iki ya. Wes sampai sini pokoknya PR-nya organnya nyanyi Manusia Kuat ya, lagunya Tulus dicatat. Jadi lagunya Tulus bagus itu untuk menyemangati Anda. Baik,
Tes, nah ini mantap ini. Baik, nah ini saya kenalan. Jadi nanti kalau jadi entrepreneur itu ya bukan hanya mencari yang terbaik, utamanya Bapak Ibu, adik-adik semuanya harus bisa berbuat baik. Ya, itu yang penting ya. Jadi nanti jadi pengusaha, jadi apa harus seperti itu. Nah, yang berikutnya kita bicara tentang seorang perawat profesional. Saudara sudah punya pendidikan, ya. Saudara sudah punya pengetahuan, punya standar profesi. Nah, ini yang harus dibangun adik-adik semuanya. Bertanggung jawab dan bertanggung gugat. Jadi nanti ada materi tentang inwokna perawatan luka, ya. Kalau luka yang lebih parah namanya wound on the wound. Luka di atas luka gitu ya. Terus ini ada harus mandiri, ya. Dan yang penting lagi adalah supaya kita tidak berurusan dengan yang berwenang, berwajib harus melaksanakan kode etik. Karena banyak perawat yang sudah melaksanakan praktek dan seterusnya itu akhirnya berurusannya dengan polisi. Nah, ini sehingga nanti topik kita hari ini dari Mas Doni adalah tentang bagaimana tentang nursing entrepreneur. Tapi tetap harus dijaga nilai-nilai profesionalisme. Contohnya begini adik-adik, seorang profesional tuh nggak boleh, ini garis bawah ya, tidak boleh mengiklankan dirinya, saya praktek profesional, datanglah itu nggak boleh. Itu secara kode etik begitu. Nah, ini tolong menjadi catatan kita, ya. Supaya nanti saudara memahami hal-hal yang harus kita lihat dari aspek ini. Di era industri 4.0 atau kita sebut dengan disruption era sekarang ini, saudara nanti kalau melaksanakan misalnya ya praktek mandiri atau entrepreneur yang lain, kita harus berpikir tentang kata-kata ini. Kalau kita tidak melakukan inovasi, sedangkan yang lain melakukan, itu ya, ini yang menjadi persoalan. Artinya gini, saudara tahu yang pengguna internet di Indonesia itu berapa persen? Ada yang tahu? Kira-kira? Yang tahu dapat hadiah ini. Jadi di Indonesia itu yang menggunakan internet adalah 131%. Loh, kok bisa Pak? Karena tiap orang itu ada yang 2, HP-nya 2, ada yang HP-nya 3. Sehingga angkanya dari 250 juta itu kita lebih dari itu. Bayangkan itu. Ini yang Kimasa maksudkan di dalam entrepreneur nanti kita harus melihat pasar seperti itu. Nggak bisa kita hanya mengandalkan saya pasang plakat aja di sini, nggak bisa. Nah, era disruption gitu. Dan harus proaktif. Tadi saya nanti luar biasa di Trenggalek ini ada 2 yang di sini, salah satunya di sini adalah Nakes Teladan Nasional. Ada 2 orang, tahun 2018 juga ada, 2019 juga ada. Nanti kita aplaus dulu, nanti sebelah itu Pak Kadinkes Rawuh nanti ini. Kita berikan aplaus ya. Yaitu yang pertama 18 Mbak Liana, yang kemudian yang ke Irma, yang Mbak Irma tadi sudah kita diskusikan. Nah, beliaunya punya program yang unik, yang jadi gini, yang dibutuhkan pasar itu adalah atau di era disruption itu adalah bagaimana sesuatu itu yang unik, yang simple ya, dan aksesnya gampang. Akses itu bukan hanya datang ke tempat, bukan. Oh, saya enggak usah datang pun konsultasi juga bisa begitu loh. Kemarin saya waktu di Jakarta, waktu menerima Indonesian Leadership Education Award, itu ada seorang coach, dia memberitahu saya gini, dalam waktu 2 jam saya bisa memperoleh uang sekitar, katakan gitu, dia bilang 10 juta saya bisa gitu. Caranya bagaimana? Dengan metode misalnya entrepreneur ataupun saya seperti ini. Nanti di Skype Anda perlu apa? Saya memberikan coaching di semua link saya, link-link itu yang ada,
dan itu langsung sendiri, dia membayar katakan 50 atau 50.000 aja per orang, itu akan mendapatkan ini. Inilah di era disruption yang adik-adik harus menguasai di situ. Kalau tidak begitu kita akan ditinggalkan. Nah oleh karena itu saya sering mengatakan kita perlu api. Api itu singkatan yang pertama adalah aktualisasi diri. Supaya kita rame entrepreneurnya, wah saya sudah ini Pak, tapi kalau Anda nggak dikenal gimana? Supaya dikenal bagaimana pertanyaannya? Kita harus punya kontribusi, kita harus punya ya aktualisasi itu dibangun seperti itu, bukan hanya kita matching di Facebook dan lain sebagainya, bukan itu. Kita harus punya kontribusi, harus punya dikenal orang, sehingga kita kemanapun kalau mau entrepreneur tadi, orang akan ikut ke kita. Seperti itu. P-nya harus produktif. Jadi adik-adik jangan sampai kalau sudah ada satu, tadi Mbak Irma tadi cerita ini misalnya tentang pasung, kemudian ditingkatkan lagi tentang bagaimana merokok ya. Kemudian ditingkatkan lagi tentang, teman beliau tadi nggak bisa ngomong kalau sudah JKN ya. Karena dengan era BPJS ini, sebenarnya BPJS ini yang paling senang itu adik-adik yang belum menikah. Karena apa? BPJS ini kan bila pasien jodoh saya, gitu katanya gitu. Tapi kalau yang BPJS yang rumah sakit, jari ini Mas Doni, apa Pak? Apa? Banyak pasien jasa sedikit, gitu. BPJS juga ya. Jadi di era JKN ini juga tadi Mbak Irma, bagaimana dengan ini dilema? Nah ini beberapa persoalan bagaimana kita produktivitas. Nah yang I-nya adalah inovasi. Apa ya? Aktualisasi, produktif, dan inovasi. Itu yang dicari. Jadi nanti, ya ini mau Yanyu, kemarin staf-stafnya di Malang, saya kemarin presentasi tentang startup. Jadi translation research into practice. Jadi jangan sampai kita melakukan penelitian tapi nggak bisa digunakan di lapangan. Nah, kita membuat banyak startup. Salah satu startup yang kita buat itu misalnya tentang CPPT yang di SNARS itu. Kemudian kita startup untuk discharge planning. Jadi itu di online kan pakai Android. Jadi pasien sudah kita nggak usah kita ngomong gini-gini, nggak perlu, kita buatkan aja yang simple, yang istilah saya SM. Jadi sesuai standar, mudah, efektif, efisien. Jadi buatlah startup yang standar. Jadi tetap sesuai standar, mudah diakses dan efektif, efisien. Nah itu beberapa hal panduan yang menurut saya di era sini. Ini kata-katanya gitu. Kalau kita tidak melakukan disruptor, others do, kita akan menjadi disrupted. Kita akan menjadi orang ketinggalan. Yang istilah saya, orang-orang tinggal landas, kita di landasan. Nggak bisa apa-apa, ketinggalan. Ya, itu ya adik-adik. Nah ini industri yang kita lihat adalah seperti ini sekarang ini sudah. Apa yang di industri 4.0 itu adalah cyber physical system, Internet of Things, network. Saudara penelitian sekarang nggak usah lagi meliti gini nih, ada big data Anda bisa akses.